Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Fadil dan channel. Kali ini saya akan berbagi tutorial mengenai cara pemasangan instalasi listrik ya teman-teman. Nah, di sini sudah ada beberapa rangkaian ya dengan alat-alat kelistrikan ya. Nah, sebentar teman-teman. Nah, untuk di sini mungkin saya contohkan 3 ruangan ya teman-teman ya. Di sini saya akan merangkai instalasi untuk 3 ruangan ya teman-teman, dan 1 AC ya teman. Nah, di sini taruhlah di sini ruang tamu dengan 2 lampu, 1 saklar dan 1 stop kontak. Berikutnya ruang dapur, 1 lampu, 1 stop kontak dan 1 saklar. Nah, yang untuk yang bawah di sini adalah ruang kamar, 1 stop kontak, 1 saklar dan 1 lampu. Nah, untuk di sini apabila teman-teman ingin memasang stop kontak AC, nah di sini saya menggunakan 2 jalur teman-teman ya. 2 jalur atau 2 tarikan. Tarikan yang pertama saya fungsikan untuk lampu di sini. Nah, di sini untuk inputnya di sini ini saklar, tedus yang pertama, tedus kedua. Nah, ini pun untuk yang ke ruang kamar, lalu outputnya lagi ke ruang dapur. Nah, di sini caranya seperti ini. Untuk yang satunya lagi adalah untuk stop kontak teman-teman. Nah, di sini stop kontak. Ini stop kontak ruang tamu, lalu berlanjut lagi ke stop kontak dapur. Karena di sini saya keluar lagi ya, di sini keluar lagi. Nah, ini untuk AC. Dia keluar lagi di sini ke stop kontak ruang kamar. Kenapa saya gunakan 2 tarikan seperti ini teman-teman? Karena apabila ada trouble di lampu, konsleting di lampu atau ada trouble, maka stop kontak tetap nyala teman-teman. Yang turun ini dari MCB yang lampu, sedangkan stop kontak untuk yang MCB stop kontak dia masih menyala, ataupun sebaliknya gitu. Apabila stop kontak yang bermasalah, maka lampu tetap akan hidup. Dia di sini salah satu akan ngetrip. Untuk trouble instalasi listrik ini teman-teman, nanti akan saya bahas berikutnya beberapa trouble dalam kelistrikan yang ada di lapangan ya. Karena di sini saya orang lapangan. Nah, untuk seputar ini kita tidak teori, langsung ke praktek teman-teman. Oke. Nah, di sini untuk jalurnya kita di sini mungkin sebenarnya ini untuk grounding ya, karena di sini kabel groundingnya saya belum ada. Saya hanya menggunakan 2 kabel. Oke. Nah, untuk yang hitam ini teman-teman, ini kabel pasa ya teman-teman. Di sini mungkin 1 pas ya, atau 1 pasa. Biasanya dia berwarna hitam kabelnya teman-teman. Untuk yang netral atau yang 0, dia berwarna biru teman-teman. Untuk yang grounding biasanya berwarna kuning. Atau kalau misalkan ada yang list hijau di sini, kuning. Nah, saya contohkan seperti ini teman-teman. Ini dari MCB masuk stop kontak yang pertama di sini. Inputnya ini stop kontak, ngambil 2 kabel. Di sini input kita konekkan hitam ke biru, hitam ke hitam, biru ke biru. Baru di sini untuk keluarnya output teman-teman. Ini output yang untuk ke dapur. Nah, di sini pun sama teman-teman, 2 kabel dan 2 kabel. Di sini saya keluarkan kembali teman-teman untuk AC. Sini untuk AC, baru kita keluarkan lagi di sini untuk stop kontak ruang kamar. Nah, yang untuk yang MCB satu lagi teman-teman di sini ya. Nah, kabel yang ini. Untuk yang kabel ini
Dari sini kita keluar masuk ke ini adalah tedusnya ya. Di sini kita untuk 2 lampu. Sebenarnya untuk nolnya ini kita gabung semua teman-teman. Untuk nolnya kita gabung semua. Dan ini apa namanya, untuk inputnya masuk ke saklar double. Dan untuk inputnya ini teman-teman. Nah, untuk inputnya di sini nanti kita masukkan ke sini dan nanti kita konekkan ke sini. Kemudian ke sini juga masih ada untuk cabang yang ke ruang kamar, ini pun sama teman-teman. Nah, sama. Nah, ini untuk input masuk ke sini. Untuk outputnya masuk ke sini teman-teman. Ada 1 kabel teman-teman. Ada 1 kabel. Untuk nolnya tetap sama, kita gabung di sini. Nah, berikutnya pun sama di sini. Nah, untuk nolnya di sini atau netralnya kita gabung ke sini. Nah, ini inputnya masuk ke saklar, baru keluar ke sini. 1 ke lampu. Untuk prinsipnya seperti itu ya. Dan perlu dipahami teman-teman, di sini cara pengonekan kabel ya, atau penyambungan kabelnya. Nah, seperti ini. Minimal kita pergunakan kabelnya yang standar ya teman-teman. Di sini saya menggunakan kabel NYA 2x1,5. Nah, kita terlihat ya. Di sini 2,5. Biar kenapa teman-teman? Untuk daya hantar arusnya bagus ya teman-teman. Kabelnya ya. Kita gunakan kabel NYA atau kabel kawat. Oke teman-teman, untuk lilitannya teman-teman diusahakan 3-4 lilitan ya. Kita pergunakan tang yang safety atau tang besar. Kita harus benar-benar kuat ya. Saya akan contohkan di sini. Ini adalah yang tadi yang buat ke stop kontak ya. Untuk ini yang misalkan ini yang pasa, kita gabung dengan pasa. Kita gabung lagi dengan output yang pasa. Seperti ini. Berikutnya yang netral dan yang netral atau yang nol semuanya. Nah, seperti itu teman-teman. Ini kita dapat 1 stop kontak. Oke, bagaimana cara ngoneknya? Saya akan perlihatkan. Oke, teman-teman. Nah, di sini kabel sudah 2 warna semua ya teman-teman. Kita hanya tinggal gabungkan saja ya. Antara kabel input, kabel output, dan kabel yang masuk buat ke ruangan atau yang ke komponen yang lain atau ke saklar atau ke stop kontak yang lain. Nah, di sini hitam-hitam semua. Nah, teman-teman bisa lihat. Nah, cara pengonekannya seperti ini teman-teman. Kabel kita gabungkan semua, tembaganya baru kita jepit. Nah, seperti ini. Apabila kita memutarnya ya teman-teman, itu jangan sampai tangnya dilepas ya. Ditekanlah kembali ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Kita pegang tangnya, kita putar 3-4 lilitan atau 5 lilitan juga nggak masalah teman-teman. Nah, bentuk hasilnya seperti itu teman-teman ya. Nah, seperti itu. Apabila di sini ada kelebihan kabelnya, kita potong teman-teman. Nah, seperti itu. Oke, yang berikutnya untuk yang netralnya.
kita gabungkan dulu biar dia agak rapat. Nah, apabila dia sudah rapat, kita tekan pakai obeng, pakai tang. Kita rapatkan dulu semua. Nah, apabila dia sudah rapat kabel semua, baru kita tekan dan kita putar. Semakin banyak kabel teman-teman, maka tenaga yang dikeluarkan juga semakin besar ya. Nah, apalagi kabel semakin besar teman-teman, maka semakin kuat juga tenaga. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, untuk ini tadi untuk yang ke saklar double ya. Untuk nolnya kita gabungkan semua di sini. Untuk yang nol atau netral. Untuk yang satu yang tadi dari input, ini untuk lampu, yang satu ke atas, dan yang satu lagi adalah untuk yang ke ruangan sebelah. Nah, seperti itu. Oke, saya akan connect dulu semuanya, karena mungkin kalau kita videokan ya terlalu lama. Saya akan connectkan dulu semua. Oke teman-teman. Nah, untuk pengonekannya seperti ini teman-teman ya. Ini kabel inputnya atau output dari MCB masuk ke sini ya teman-teman. Sini satu jalur kita buat ke stop kontak, dan satu jalur atau outputnya kita untuk ke stop kontak yang lain teman-teman. Sini. Nah, di sini sudah saya connect. Sudah saya connect semua ya teman-teman. Nah, tadi seperti ini ya untuk penyambungan kabelnya, dan untuk penginstalasiannya seperti ini teman-teman. Untuk isolasi diusahakan 2 lapis sampai 3 lapis ya teman-teman. Nah, di sini 1 lapis. Nah, di sini kita balik lagi ke sini teman-teman, ke pangkalnya ya. 2 lapis, 3 lapis teman-teman. Nah, tarik untuk sana teman-teman. 1, 2, 3. Baru kita masukin kabelnya seperti yang teman-teman caranya. Apabila kabelnya banyak, kita tekan dulu ke dalam. Nah, baru kita putar. Nah, masukin, tekan lagi dalam. Yang ini pun sama teman-teman, dorong dulu ke dalam, baru kita putar. Nah, seperti ini. Baru kita pasang tutup tedusnya. Oke teman-teman, sini sudah semua. Di sini kita udah ada arusnya teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa lihat. Nah, untuk netralnya ini tidak ada ya, pasti tidak ada arus. Kalau ada arusnya ini berbahaya, pasti ada trouble. Ini pun sama. Untuk 2 MCB ini kita jumper bawahnya teman-teman ya. Nah, seperti itu udah kita jumper. Ini dari token masuk ke 1 MCB,
baru kita jumper. Ini untuk outputnya. Nah, di sini kita cek ya teman-teman. Oke. Nah, sudah ada. Nah, di sini ada ya teman-teman ya. Satu lagi mati. Nah, untuk lampu kita akan tes. Oke. Nyala. Satu lagi. Oke. Sekarang kita ke ruang dapur. Oke. Ada teman-teman. Nah, di sini pun ada ya stop kontak nyala. Sekarang kita ke ruang yang kamar. Oke. Nah untuk yang AC teman-teman, sini. Nah, dia nyala. AC. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Diusahakan untuk pemasangan instalasi listrik, yang pertama stop kontaknya harus yang SNI ya, yang standar. Baik itu yang Brokok, Lipsal maupun yang Bosch ataupun yang lainnya, yang penting yang standar ya teman-teman. Untuk fitting lampunya juga diusahakan yang standar. Pengkabelannya biar standar, karena kenapa? Di sini kita untuk keamanan ya, keamanan dan keawetan ya. Nah, diusahakan teman-teman pergunakan TEDUS ya. Apabila untuk sebagai penyambungan kabel, semua penyambungan kabel ya usahakan menggunakan TEDUS ya. Apabila TEDUSnya kurang besar, ada TEDUS yang lebih besar lagi, yaitu yang hitam ya. Nah, seperti ini. Ini namanya fleksibel, ini TEDUS pun sama. Apabila teman-teman ada pertanyaan, mohon disertakan komen ya. Mudah-mudahan channel saya bisa lebih berkembang ya teman-teman. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.